Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Insi Ramadan Putri, peserta Latsar CPNS 2021, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Di Learning Journal kali ini, saya akan membahas mengenai Whole of Government atau disingkat sebagai WOG. Pembahasan kali ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu konsep WOG, kemudian mengapa sih WOG itu penting, kemudian bagaimana WOG itu dilakukan, dan praktek WOG dalam pelayanan publik. Nah, konsep WOG menurut United States Institute of Peace merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama. Sedangkan menurut Australian Public Service Commission, WOG merupakan agen layanan publik bekerja lintas batas untuk mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Jadi WOG ini merupakan kerjasama atau kolaborasi antar instansi pemerintah lintas sektor untuk mewujudkan tujuan bersama atau untuk menyelesaikan isu-isu publik. Mengapa WOG itu penting? Nah, aspek penting penerapan WOG itu yang pertama faktor eksternal, yaitu dorongan publik untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, kemudian perkembangan teknologi. Lalu ada faktor internal, di mana ada ketimpangan sektor. Ketimpangan sektor ini maksudnya di mana adanya satu sektor yang menganggap superior terhadap sektor lainnya, atau masing-masing sektor itu sama-sama maju tapi tidak beriringan, sehingga saling kontraproduktif yang merupakan berkebalikan dari kerjasama. Lalu keberagaman, karena tadi beragam latar belakang, adat budaya, justru itu harus dimanfaatkan agar kita sama-sama bekerja sama mencapai tujuan tertentu, bukan malah mementingkan kepentingan masing-masing. Yang ketiga adalah pendekatan WOG. Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Kategori hubungan terbagi ke dalam 3, yaitu koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. Koordinasi sendiri memiliki 3 tipe, yaitu penyertaan, dialog, dan joint planning. Seperti contohnya pengembangan strategi dalam mempertimbangkan dampak, kemudian pertukaran informasi, dan perencanaan bersama atau kerjasama. Yang kedua adalah integrasi. Tipenya itu joint working, joint venture, dan satelit. Salah satu contohnya adalah kolaborasi sementara atau entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Lalu ada kedekatan dan pelibatan. Tipenya itu adalah aliansi strategis, kemudian union dan merger, seperti contohnya penggabungan ke dalam struktur baru atau perencanaan jangka panjang. Yang keempat, praktek WOG dalam pelayanan publik. Nah, ada 4, yakni praktek WOG yang bersifat administratif. Jadi pelayanan yang bersifat administratif ini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga atau masyarakat. Sepertinya apa aja sih? Pasti KTP, akta, surat izin atau surat mengemudi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti contohnya apa sih? Pendidikan, ketenaga kerjaan, perhubungan, kemudian seperti Basarnas atau Badan Pencarian dan Pertolongan juga termasuk ke dalam jasa. Yang ketiga adalah pelayanan barang, seperti pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, listrik, perumahan, air bersih, atau jaringan telepon.
dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pelayanan regulatif, yakni pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sekian pembahasan mengenai WOG pada Learning Journal kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.